Sejak kecil kita diajarkan bahwa orang salah itu harus dihukum dengan tujuan supaya orang itu jera. Tetapi makin dewasa kita melihat kenapa kok pembunuh, perampok, pemerkosa, atau koruptor yang ditangkap polisi atau bahkan yang sudah dibawa ke pengadilan itu tetap dibela oleh pengacara. Kan mereka bersalah, kenapa masih harus dibela? Pengacara itu penjahat juga dong, kan membela orang salah. Konsepnya nggak gitu teman-teman. Makanya tonton video ini sampai habis biar tahu jawabannya. Hai semuanya, selamat datang kembali di Masker Hitam. Video kali ini kita akan menjawab pertanyaan, kenapa pengacara membela orang salah? Atau bisa dibilang membela penjahat? Kan udah ditetapkan tersangka atau terdakwa, kenapa masih harus dibela? Begini ya teman-teman, secara hukum, tersangka atau terdakwa itu belum dikatakan bersalah. Orang itu masih disangka melakukan suatu tindak pidana. Jadi nggak boleh seujon dulu kepada tersangka atau terdakwa ya. Dia baru dinyatakan bersalah setelah hakim memutusnya bersalah. Dan itu pun putusannya harus berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oh ya, putusan yang berkekuatan hukum tetap itu artinya adalah putusan pengadilan yang telah diterima oleh pihak yang berperkara. Dalam perkara pidana, pihaknya ya terdakwa di pihak lain dan pihak lainnya yaitu adalah jaksa penuntut umum. Artinya pihak-pihak tersebut tidak mengajukan upaya hukum lagi atas putusan pengadilan tingkat pertama. Selain itu, putusan tingkat kasasi juga secara otomatis termasuk dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap ya teman-teman. Jadi putusan berkekuatan hukum tetap itu ya putusan yang sifatnya itu mempunyai kekuatan hukum yang sudah tetap. Artinya nggak bisa diajukan upaya hukum lagi. Kurang lebih seperti itulah artinya ya. Oke, kita balik ke tersangka atau terdakwa tadi. Di Indonesia itu ada prinsip hukum yang namanya prinsip praduga tak bersalah atau dalam bahasa Inggrisnya itu presumption of innocence. Arti atau realisasi dari prinsip ini tuh kita bisa lihat di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ada juga di penjelasan kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di beberapa peraturan lain yang pada intinya menyebut bahwa tersangka atau terdakwa itu wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi oleh karena tersangka atau terdakwa belum dinyatakan bersalah, maka hak-haknya tetap harus dilindungi, hak-haknya tetap harus dibela. Tentu mereka mempunyai hak teman-teman ya, diantaranya itu hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau kepada hakim di persidangan. Nah dulunya itu kita sering dengar hak ini sering dilanggar. Biasanya tersangka atau terdakwa itu dipaksa bahkan dengan kekerasan supaya dia mengaku bahwa dia telah berbuat satu tindak pidana. Di negara lain bahkan sampai ada yang dihukum mati dan setelah dihukum mati baru ketahuan bahwa dia nggak bersalah. Yaitu tadi karena dia dipaksa mengaku. Contohnya itu bisa kalian tonton di video kami sebelumnya ya. Lalu yang kedua itu ada hak mendapat bantuan dari juru bahasa dalam kondisi si tersangka atau terdakwa tersebut nggak bisa berbahasa Indonesia. Lalu ada hak apabila dia ditahan gitu ya, dia berhak dikunjungi oleh keluarga, oleh kenalan, oleh rohaniawan atau oleh dokter pada saat dia sakit. Lalu ada juga hak untuk menuntut ganti rugi atau rehabilitasi. Mengenai hal ini sudah kami jelaskan di video kami sebelumnya juga ya. Dan tentunya hak untuk mendapat bantuan atau pendampingan hukum dari pengacara atau penasihat hukum. Hak-hak ini tuh dikenal atau yang menjadi latar belakang munculnya di dunia itu dikenal dengan istilah Miranda Principles. Dulu ada kasus yang bernama Miranda di luar negeri sana dan mungkin kita akan bahas di video tersendiri mengenai hal ini ya. Nah kembali ke pembahasan tadi bahwa kebanyakan hak-hak yang disebutkan tadi itu tidak bisa dipakai atau dinikmati oleh tersangka atau terdakwa kalau tidak didampingi oleh pengacara. Apalagi kalau tersangka atau terdakwanya orang yang tidak mengerti hukum dan dia nggak tahu kalau dia punya hak-hak seperti itu. Jadi sampai di sini jelas ya teman-teman bahwa pengacara itu tugasnya untuk menjaga dan membela supaya hak-hak tersangka atau terdakwa itu tidak hilang atau dihilangkan. Artinya dia masih bisa menikmati hak-haknya itu. Dan mungkin teman-teman pernah dengar belakangan ini pernah ada kasus salah tangkap atau ada orang yang ditahan kemudian dia disiksa oleh oknum penyidik supaya dia mengaku telah berbuat satu
tindak pidana. Atau mungkin teman-teman sering dengar juga ada tersangka yang meninggal di tahanan atau menderita sakit karena tidak mendapat pertolongan medis. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus dihindari dan pengacara bertugas untuk menjaga supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Lagi-lagi saya tegaskan bahwa pengacara tidak membuat orang bersalah menjadi tidak bersalah. Dia sebatas membela hak-hak tersangka atau terdakwa yang ada di undang-undang seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, sedangkan yang berhak atau yang berwenang menentukan dia bersalah atau tidak ya si hakim di pengadilan gitu ya. Lalu apakah tersangka atau terdakwa wajib memakai pengacara? Untuk kasus-kasus tertentu tidak. Karena itu adalah hak. Jadi bisa dipakai, bisa juga enggak. Tergantung si tersangka atau terdakwanya. Sedangkan untuk kasus-kasus yang ancaman hukumannya pidana mati atau pidana 15 tahun penjara atau yang penjara di atas 5 tahun tapi tidak mampu membayar pengacara, maka penyidik atau hakim wajib menunjuk pengacara untuk mendampingi orang tersebut. Dan tentunya pengacara yang ditunjuk ini itu gratis ya teman-teman, atau tidak dipungut biaya. Biasanya di setiap pengadilan ada tuh pengacara khusus untuk hal-hal seperti itu. Kalau teman-teman ke pengadilan, di situ ada posko yang namanya posbakum. Nah, di posbakum inilah pengacara-pengacara itu ya. Jadi konsep berpikir teman-teman harus dirubah dulu nih. Bahwa jangan mikir begitu ditetapkan tersangka atau terdakwa, orang itu langsung dianggap dan sudah boleh dijudge bahwa dia bersalah. Itu sujon namanya. Dan secara hukum itu nggak boleh. Karena pada prinsipnya proses penyidikan, bahkan proses persidangan di pengadilan itu adalah proses untuk mencari dan membuktikan bahwa si tersangka atau terdakwa itu benar-benar bersalah atau tidak. Kalau terbukti bersalah, maka hakim memutus dia bersalah. Dan terdakwa pun masih mempunyai hak lagi untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan hakim tersebut. Sampai putusan itu dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Jadi tunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap, baru dinyatakan si tersangka atau terdakwa itu bersalah. Begitu konsep hukumnya ya teman-teman. Tentu tidak. Karena ya seperti jawaban tadi, tersangka atau terdakwa itu belum tentu dia penjahat selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terus yang kedua, di Undang-Undang Advokat itu mengatur bahwa pengacara atau di Undang-Undang Advokat pakai istilah advokat ya, bahwa advokat itu tidak boleh diidentikan dengan kliennya. Artinya kalau kliennya pembunuh, pengacara tidak bisa dibilang ikut sebagai pembunuh juga. Begitu juga kalau kliennya koruptor, dia nggak bisa diidentikan bahwa pengacara itu juga koruptor. Ya kecuali kalau dia secara nyata terbukti melakukan korupsi atau melakukan suap, ya itu beda lagi konsepnya. Lalu boleh nggak pengacara menolak untuk memberi bantuan hukum? Boleh, selama alasannya karena bertentangan dengan hati nurani atau yang kedua tidak sesuai dengan keahliannya. Kalau alasan lain seperti karena kliennya berbeda agama, berbeda suku, dan perbedaan lain-lain itu nggak boleh. Itu di kode etik itu dilarang. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman merubah konsep atau cara pandang tentang pengacara atau juga tentang tersangka atau terdakwa. Jadi sekian dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.